Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzaki Miftahul Huda dari angkatan 2023D dengan NIM 23091387134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS kualitas daya yang Bapak Widi ajarkan. Nah, apa sih kualitas daya itu? Kualitas daya adalah konsep baku untuk banyaknya jenis individu pada gangguan sistem tenaga. Isu-isu yang berada di bawah konsep ini tidak selalu baru. Para insinyur atau engineer sekarang mencoba untuk menangani masalah ini menggunakan pendekatan sistem daripada menanganinya sebagai masalah individu. Lah, 4 alasan utama meningkatkan kekhawatiran mengenai power quality. Power quality, peralatan modern lebih sensitif, peralatan baru yang menggunakan microprosesor dan elektronik daya lebih rentan terhadap gangguan kualitas daya dibanding peralatan lama. Terus ada efisiensi sistem meningkat tapi timbul harmonik. Lah, upaya efisiensi seperti ini menggunakan penggerak motor dan kapasitor sun menimbulkan harmonik yang dapat mengganggu sistem tenaga. Ada lagi, konsumen semakin sadar, pelanggan kini lebih memahami dan memperhatikan masalah kualitas daya seperti gangguan dan kerusakan peralatan. Sistem semakin terintegrasi. Interkoneksi antar komponen membuat kegagalan atau bagian bisa berdampak besar pada keseluruhan sistem. Ada beberapa perkembangan yang berdampak pada kualitas daya, yaitu ada 3 macam. Satu, pembangkit terdistribusi, globalisasi industri, indeks dan kontrak kualitas daya. Lah, sebelum itu ada deregulasi utilitas. Deregulasi utilitas listrik di banyak negara memperumit pengelolaan kualitas daya karena hilang kontrol terkoordinasi dari pembangkitan hingga beban akhir. Regulator perlu melampaui standar keandalan tradisional dan mempertimbangkan kualitas daya serta intensif bagi perusahaan. Lah, pembangkitan terdistribusi dalam arti DG telah menjadi peningkatan minat yang substansial dalam pembangkitan terdistribusi, yaitu pembangkitan daya yang tersebar di seluruh sistem tenaga. Ada sejumlah masalah kualitas data penting yang harus ditangani sebagai dari evaluasi interkoneksi secara keseluruhan untuk pembangkit terdistribusi tadi. Yang kedua ada globalisasi industri. Globalisasi industri telah meningkatkan kesadaran akan efisiensi dalam kualitas daya di seluruh dunia. Perusahaan yang membangun pabrik di daerah baru tiba-tiba dihadapkan pada masalah-masalah pasokan listrik yang tidak terduga, sistem yang lebih lemah atau iklim yang berbeda. Jadi, ada beberapa upaya untuk membandingkan kualitas daya di suatu bagian dunia dengan daerah lain. Dan yang ketiga, indeks dan kontrak kualitas daya. Beberapa indeks pengukuran telah dikembangkan untuk membantu benchmark berbagai aspek kualitas daya. Regulasi digunakan untuk permasalahan yang membahas aspek tertentu keandalan yang terkait dengan interupsi berbagai pelanggan konsumen, industri yang membuat kontrak dengan perusahaan listrik untuk memenuhi kualitas pengiriman daya tertentu. Lebih sedikit per poinnya, rangkum per poinnya. Nah, kualitas daya dalam arti kualitas tegangan sama dengan kualitas tegangan. Dalam istilah teknik, laju pengiriman
energi dan sebanding dengan produk tegangan, dan analis akan lebih sulit untuk mendefinisikan kualitas-kualitas ini dengan jelas. Sistem tenaga AC dirancang untuk berprorasi pada tegangan sinusoidal dari frekuensi tertentu, dalam arti 50 atau 60 Hz yang besarnya 220 volt. Setiap penyimpanan yang signifikan dalam beberapa gelombang frekuensi atau kemungkinan masalah kualitas daya yang potensial. Ada hubungan erat antara tegangan dan arus pada sistem praktis, meskipun generator dapat memberikan tegangan gelombang sinus yang hampir sempurna. Arus yang melewati implementasi sistem dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tegangan, antara lain arus akibat konsleting menyebabkan voltage shock, arus dari sambaran petir yang melewati sistem tenaga, penyebaran tenaga impulsi tinggi sering melewati isolasi yang menyebabkan fungsi lain seperti konsleting dan lainnya. Nah, mengapa kita harus memperhatikan kualitas daya? Jadi pertama, alasan utama dari nilai ekonomi. Dampak ekonomi pada perusahaan listrik, pelanggan, dan pemasok peralatan beban. Kualitas daya dapat memiliki dampak ekonomi langsung pada dampak konsumen industri. Kedua, dan biayanya agak besar. Yang terkait dengan gangguan ini bukan hal aneh, operasi pemutus untuk yang bisa dan sesaat mengakibatkan kerugian $10.000 untuk masalah industri berkurungan rata-rata dengan mengatur jalur produksi yang memerlukan 4 jam untuk memulai kembali. Next, masing-masing memiliki solusi berbeda yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas daya dan kinerja peralatan. Prosedur evaluasi kualitas daya, yaitu langkah-langkahnya. Ada pun beberapa langkah umum yang sering diperlukan dalam pendidikan kualitas daya. Prosedur umum juga harus. Kualitas daya yang ada, pengukuran akan memainkan peran penting untuk hampir semua masalah kualitas daya. Ini adalah metode utama untuk mengkarakterisasi masalah atau sistem yang ada yang sedang dievaluasi. Saat melakukan pengukuran, penting untuk mencatat dampak dari variasi kualitas daya secara kebersamaan sehingga masalah dapat dikorelasi dengan kemungkinan penyebabnya. Power quality, arti istilah kualitas daya. Nah, ada Lawset Short, ada momentary, sinyal listrik, nominal voltage. Apa sih Lawset Short? Istilah yang diciptakan untuk perancangan transistor difusui untuk menggambarkan lonjakan arus yang tampaknya disuntikkan ke terminal sekunder transformator selama rekaman petir konduktor yang diakui di sekitarnya. Ada momentary, ketika digunakan untuk mengukur durasi, variasi durasi pendek sebagai pengubat pengacu pada rencana waktu pada frekuensi daya dari 30 siklus hingga 3 detik. Noisy sinyal listrik. Noisy sinyal listrik yang tidak diinginkan dalam menghasilkan efek yang tidak diinginkan di sistem kontrol mana mereka terjadi. Nilai nominal yang diterapkan ke sirkuit atau sistem untuk tujuan menentukan kelas tegangannya seperti 208/120, 480/277,600. Tegangan lebih digunakan untuk menggambarkan jenis tertentu dari variasi durasi panjang, mengacu pada tegangan yang memiliki nilai paling sedikit 10% di atas usia volts nominal untuk jangka waktu yang lebih dari 1 menit. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih. Jadi Mirzaki Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.